nama saya Rahmawati, bilang puskesmas di sini, tapi saya lagi kuliah satunya dan saya dikasih tugas untuk penyuluhan menilai darah rutin, urin rutin, TORS, hepatitis, HIV/AIDS, TBC dan malaria untuk penanganan. Jadi untuk pertamanya untuk menilai darah rutin dulu kan, biasanya kalau darah rutin itu pasti pemeriksaan lab. Itu kalau pertama untuk pemeriksaan lab itu untuk mendeteksi apa dengan gabungan kesehatan pada ibu hamil toh, kayak kalau yang pertamanya kayak ibu hamil mau kita tahu anuta bilang penyakit toh, biasanya kan pasti harus diperiksa lab. Kayak siapa yang pernah di sini yang pernah periksa di sini? Belum. Iya. Nah, kalau pemeriksaan lab itu ada pemeriksaan darah rutin, ada pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan TORS, hepatitis, HIV, dan TBC dan malaria. Kalau darah rutin itu untuk untuk anemia. Iya, yang bisa ditahu bilang periksa dulu toh untuk darah apakah anemia atau tidak. Kalau normalnya anemia itu kalau secara umum 12 sampai 16. Kalau pemeriksaan urin rutin berarti kencing tak. Iya. Kalau pemeriksaan kencing itu biasanya kan kalau gula apa toh, periksa gula kencing tak, atau fungsinya untuk supaya ditahu bilang ginjal kita itu. Biasanya itu warnanya dilihat kayak jernih atau kuning sekali begitu. Iya, kadang pekat sekali atau kayak dibilang merah sekali toh. Iya. Kalau pH urin itu 4,5 sampai 8. Ini standar normalnya itu. Kalau glukosa, kalau gula itu biasanya 120 sampai 200 toh. Kalau mau ditahu normalnya. Kalau pemeriksaan TORS itu herpes itu diperiksa toh di anak kita, atau rubella. Pernah dengar dengan nama penyakit rubella? Iya, yang penting pernah dengar toh. Tujuannya itu untuk kelainan kongenital pada janin. Kalau yang kalau habis melahirkan begitu pasti diperiksa itu TORS. Dan ketiga hepatitis. Pernah dengar hepatitis? Yang penyakit kuning. Iya. Itu untuk mengetahui, kan biasa itu kalau habis melahirkan pasti disuntik atau dikasih obat itu untuk bayi, disuntikan untuk kabenol toh. Iya. Baru kalau yang sudah terinfeksi pasti otomatis kayak positif berarti harus ditindaklanjuti, pasti ada vaksinnya itu. Aman, hamil banyak yang ibu hamil yang positif hepatitis toh, tapi dia harus diperiksa harus diperiksa lebih lanjut toh, baru obatnya juga nanti dilaporkan di Dinkes yang kasih obat vaksin, puskesmas yang suntikan begitu. Tidak iya ini badannya tuh kayak matanya apa itu biasanya kalau bayi yang habis melahirkan disuruh jemur, karena biasa tiba-tiba baru 2 hari kuning badannya, padahal cuma karena kurang di minum asinya ibu toh. Gitu. Baru anunya lagi HIV/AIDS, pernah dengar HIV/AIDS? Itu bulan kita itu yang ada di obatnya, tapi pasti otomatis minum obat sampai seumur hidup. Itu kalau itu. Jadi kalau tidak minum
satu di penyakit yang muncul semua ini. Itu kalau penyakit begitu, kalau tidak minum obat terus kita, jadi dia harus seumur hidup minum. Iya, itu biasanya harus. Baru kalau reaktif itu berarti harus dikonfirmasi, dilaporkan, gitu. Harus minum obat terus. Kalau aktif, baru pemeriksaan TBC. Pernah dengar pemeriksaan TBC? Iya, yang paru-paru. Itu dia juga 6 bulan. Jadi kalau kayak minum obat 1 bulan tidak berhenti Ki, itu kembali lagi, harus kembali dari nol lagi. Begitu. Tidak jadi bilang sudah bideka sudah minum obat begini. Tidak boleh. Itu baru pemeriksaannya itu berarti kayak batuk 1 minggu, kayak lain-lain itu dirasa keringat dingin, berarti harus periksa diambil darahnya toh. Baru pemeriksaan malaria. Kalau malaria pernah di kita, tapi di sini kurang, tidak ada nilai malah. Nah, anak kita baru pemeriksaan lab itu toh, kalau kayak ibu hamil penting sekali karena itu diambil tidak rata untuk ditahu semua penyakit-penyakit yang kayak tadi HIV, TBC, dengan malaria, dengan TOS, dengan pemeriksaan darah rutin. Itu pentingnya kalau ibu hamil harus memang periksa. Apalagi kayak calon pengantin kan diambil itu darahnya. Iya. Itu diambil darahnya supaya ditahu dibilang normal ini atau ada keluhan lainnya toh kayak pasti diambil darahnya pasti muncul itu tentara dibilang ini kalau dibilang ginjal dia tidak ketahuan itu ini dia yang kayak penyakit menular atau diabetes itu kalau diambil darah itu pentingnya diambil darahnya dia sebelum kayak calon pengantin loh. Mungkin itu di sana tahu ada pertanyaan. Yang itu HIV menularnya kayak lewat lewat oral kayak contoh lewat oral begitu dengan berhubungan juga otomatis karena kan kita bersentuhan begitu kalau hepatitis dia tidak dikecuali kayak seumpama berdarah baru kita pegang nih menular itu biasa kita kalau seumpama ada orang melahirkan tidak ditahu belum pakai lihat di bukunya tanpa positif nih baru belum pakai handphone dan dipegang di darahnya gitu nih itu bisa jadi biasa berdoa mama dia bilang mudah-mudahan tinggal Tuhan yang lihat kita yang aneh karena begitunya karena kita tidak ditahu tiba-tiba kayak keluar di kepala baru sempat lihat di bukunya jadi sisa kasar kamar mudah-mudahan tidak gitu ini baru dia itu juga kalau mamanya pasti anaknya juga jadi otomatis ada vaksinnya dalam situ tak untuk anaknya di situ ada vaksin di situ iya namanya harus semua dibuat sampai tidak dia kalau vaksin bukan obat minum dia suntikan suntikan jadi habis sudah melahirkan anaknya juga ada suntikan mamanya juga ada itu lagi ceritanya itu berarti harus diperiksa dua-dua sama tahu mamanya juga pernah mungkin bersentuhan dengan apa toh